Syaitanirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang pertama, marilah kita berusaha untuk terus mensyukuri segala nikmat yang masih Allah berikan pada diri kita semua. Dan marilah kita selalu berupaya untuk saling menasihati dalam kebenaran serta dalam kesabaran. Yang ketiga, marilah kita jadikan salat dan sabar sebagai bagian daripada penolong diri kita agar selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan ridhonya untuk diri kita semuanya. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan untuk junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kita berdoa sejenak karena kita memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan setiap doa-doa itu akan menjadi wasilah untuk mudahnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah, terutama berkahnya bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban yang nanti akan kita datangi, serta bulan Ramadan yang kita rindukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah masa hidup kami, berkahilah anak turunan kami, berkahilah harta benda yang kami miliki, berkahilah setiap pekerjaan usaha kami di dunia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Amin Allahumma. Amin. Bu, Eh, apa sih yang disebut dengan rumah tangga itu? Apa kira-kira rumah tangga itu? Rumah betonggo? Hah? Apa rumahnya tetangga? Rumah tangga itu pada dasarnya adalah suatu komunitas yang kita bentuk, yang mana isinya dalam komunitas itu ada suami istri. Kalau masih belum punya anak. bapak, ibu, kemudian anak. Itu kalau sudah punya anak. Suami istri itu pada dasarnya adalah awal dari permulaan rumah tangga, yang mana sudah didoakan agar selalu berusaha dari menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita perhatikan, sakinah itu artinya apa? Tenang, tentram. Tapi pertanyaannya, dari tenangnya itu ada enggak keributan?
Wajar. Tidak mungkin rumah tangga ini tidak ada ributnya. Kan gitu ya? Rumah tangga itu pasti ada ributnya. Tapi kenapa kita masih bisa mengatakan rumah tangga itu sakinah? Karena di dalamnya tidak ada yang ingin pecah, tidak ada yang ingin pisah. Selama dua insan ini tidak menginginkan perpecahan, hanya ingin berbenah, maka itu sakinah. Ya. Jadi arti sakinah itu tenang, itu artinya kita ini hanya meributkan sesuatu yang bisa jadi ada potensi masalah, tapi kita tidak ingin pisah. Maka jangan sampai seorang perempuan itu mengatakan, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jelas? Jadi begitu bertengkar jangan bilang begitu. Karena apa? Karena itu bisa jadi doa. Paham ya? Memang saat itu suaminya tidak akan menceraikan, tapi doanya na'udzubillah min dzalik terkabulkan. Ya kan? Tidak bercerai di usia 20 lah, 40 moro-moro. Ya kan? Jadi dalam konteks ketika kita pingin sakinah, jangan ada rasa pingin pisah. Itu namanya sakinah. Berdebat boleh, karena semua rumah tangga itu pasti ada yang diperdebatkan, dan akar perdebatan itu cuma dua. Yakni apa? Pertama beda pendapat, yang kedua beda pendapatan. Ya kan? Beda pendapat wajar enggak? Wajar. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya pendapatnya masing-masing. Ya kan ya? Istri minta aku pingin A, suami pingin B. Kan gitu. Nah sekarang cari jalan tengah. Ya apa caranya A ketemu B. Kan gitu. Paham ya? Maka kita munculkan opsi-opsi yang menengahi, bukan opsi-opsi yang menuruti ego sendiri. Karena apa? Karena berarti kita tidak bisa berkompromi dengan masalah. Ya, justru kita malah menghadirkan sebuah masalah. Kan yang kita inginkan ini kita bisa berkompromi toh, ketemu win-win solutionnya kan. Ya. Jadi istri lega, suami pun juga ridho. Maka hidupnya rumah tangga itu harusnya menjadi tuntunan. Hindarilah tontonan yang akhirnya bisa merusak rumah tangga. Contohnya apa? Standarnya standar medsos. Kalau sudah rumah tangga standar medsos, bahaya. Kenapa? Karena seni dalam berumah tangga itu pasti berbeda masing-masing. Seni rumah tangga yang penghasilannya 500.000 beda nggak dengan yang penghasilannya 5 juta? Beda, apalagi yang penghasilannya 500 juta, apalagi yang penghasilannya 500 miliar. Ada, tapi bukan kita. Kan gitu. Paham ya? Maka kalau sekiranya masih punya ya penghasilan, jangan dijadikan perbedaan. Ya. Jadi contoh suami yang ibu miliki dibanding nobek suami ini, wow. Ayah, itu loh ya, bapak ibu atau kang masih, itu saya di penghasilan saking gini ya. Terus, wow, kan gitu jadinya. Ya. Ayah lo kerja bendino gak kaya-kaya. Gak bersyukur katanya. Kenapa? Karena kita ngikuti standar orang. Ibu capek nggak ngeliat standar? Capek. Coba aja orang lagi naik vario, lihat standarnya, terus ikuti. Capek. Iya. Ikuti standar vario capek, apalagi standar orang. Kan begitu. Makanya dalam konteks jangan membandingkan.
Khawatirnya nanti suami malah membandingkan ibu. Enggak ada. Ibu iku, enggak. Apa biar ibu iku. Iku kayak kata saris. Terus apa ambil aku? Ya kan ya. Kira-kira seneng nggak dia banding-banding? Enggak, apa mana pengen dibanding lebih Nara? Usah. Paham kan? Suami istri hendaknya menjadikan pasangan itu ideal menurut versinya. Karena kenapa? Karena tidak pernah ada pasangan hidup yang terlahir sempurna, tidak ada. Dia hanya sempurna di mata bapak ibunya, tetapi tidak di mata pasangan. Kalau ingin menyempurnakannya, buat dia jadi pasangan yang ideal. Contoh, ingin suaminya punya penghasilan yang baik, ingin lah, ingin nggak? Jangan ngomel, cocok renat perempuan. Iso kan? Susah kan? Pantas. Susah suaminya. Paham? Kalau ibu masih perengat-perengut delok suami, ya. Itulah yang akan menyebabkan rezeki suami seret. Loh kok bisa? Iya, karena rezekinya suami tergantung hati istri. Coba ibu ngelihat suami ibu lagi sedang mau berangkat kerja, ibu lagi sedang dalam kondisi kesel. Ma, aku budal ya, berangkat ya, makan ya. Budal ya. Apa yang kira-kira terjadi? Susah. Suami mau nyari rezeki itu susah. Ya. Allah tutupi sebagai jalan rezeki. Karena kenapa? Karena ada perempuan yang ngerasa ya itu tadi. Ya. Susah urip suami kok kesampean. Ya Allah. Suami berjalan dengan kondisi yang seperti begitu, sudah hatinya gundah gulana, ditambah lagi saat lagi sedang bekerja pikirannya terkotakkan dengan masalah rumah tangga, plus ditambah di perjalanan belum tentu tidak ada masalah. Dalam pekerjaan tidak mungkin tidak ketemu dengan masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak fokus, tidak tenang. Nah, ibu diciptakan kan untuk menenangkan suami. Maka coba pernah kompromi dulu dengan diri sendiri. Ya Allah, aku sudah ridho ya Allah. Jadi ketika suami mau berangkat kerja, ibu doa, ya Allah jaga suamiku, ya Allah lindungi suamiku, ya Allah sayangi suamiku, ya Allah berikan rizki suamiku. Itu paham ya? Maka suami yang mau berangkat, ya Allah istriku solehah ya Allah. Itu harmonis gak jadi rumah tangga? Harmonis. Karena kenapa? Karena suami itu kalau dia sudah berangkat tenang, pulang bawa yang spesial. Contohnya martabak spesial, isi telur 2. Ya. Makanya kenapa? Kalau ibu pingin rezekinya suami nambah, coba perengat-perenggut. Jangan cemberut. Jangan pasang hati yang suudzon pada suami. Muka usahakan yang ramah pada suami. Sejengkel-jengkelnya ibu tetap pasang senyuman. Tapi kan gak bisa Ustaz. Kita ini perempuan punya rasa. Suamimu gak punya rasa kan? Gak punya perasaan kan suamimu? Gitu jadi. Jadi kalau ibu punya perasaan, suami ibu pun juga manusia. Dia juga punya perasaan. Kecuali like suami ibu malaikat gak popo. Paham ya? Itu. Maka kalau sudah suami ibu perhatikan seperti begitu, suami tenang mencari rezeki, maka dia akan belajar arti kesetiaan. Ingat loh ya, suami itu bisa terpikat dengan perempuan yang lain
karena dia sudah merasa rumahnya tidak lagi ramah, melainkan hanya penuh amarah. Rumah yang isinya marah-marah, panas. Paham ya? Suami mau megang itu takut, mau nyentuh takut, karena begitu mau disentuh, konon katanya jadi istri itu harus seperti ulet. Enggak. Dalam arti uletnya itu bukan yang begini, pas disentuh, jangan sentuh aku ayah, jangan. Wow. Iki ulet tenan iki. Ya. Paham ya? Yang ulet masih bagaimana? Yang giat, yang lain sebagainya. Oh, jangan seperti ulet beneran. Kalau dia suami sampai suami ini wedi, tahu kayak apa. Jadi istri yang ramah yang ketika suami menyentuh, izinkan. Kenapa? Karena ibu miliknya. Dan laki-laki kalau sudah merasa memiliki sesuatu, dia akan mengorbankan banyak hal untuk menjaga apa yang dimiliki. Jadi jangan rubah perasaan suami. Itu kuncinya untuk harmonis.